Dan kemudian ya, dari otak turun sistem saraf. Sistem saraf di tubuh. Ya. Nah, sistem saraf ini kayak kabel telepon. Apa yang dirasakan di otak, dia jalan di badan. Sedih, dia jalan sedih. Maka badan ini akan ya melakukan tindakan sedih. Ya. Nah, bahaya kalau terlalu lama-lama sedih, nggak cepat-cepat dinaikkan levelnya. Kenapa? Nanti ya organ tubuh ikut sedih. Makanya istilahnya psikosomatis. Tensi nggak apa-apa, gula nggak apa-apa, cuma nggak enak perasaannya terus. Kenapa? Sedih berkembang, jangan dia terus. Marah. Takut. Ya? Sistem saraf ini cepat sekali kerjanya. Ya, saya minta dengarkan semuanya. Ya, teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, saya minta angkat tangan kanannya tinggi-tinggi sekarang. Bagus kan? Lambaikan pada saya semuanya. Kenapa teman-teman mau? Kan Bu Aisyah minta ya. Terus kita dengar kan? Apa pesannya tadi? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Maka telinga akan membawa pesan ke sistem saraf tangan kanan tadi. Angkat tangan kanan tinggi. Maka saraf itu memberitahu bahwa tangan kanan harus diangkat, sehingga mulai tulang, otot, pembuluh darah, kulit itu terangkat. Kok cepat banget Bu Aisyah? Iya cepat sekali. Kurang lebih 320 km per jam. Cepat banget langsung. Terus tadi ada yang sistem saraf matanya sensitif. Saya begini dia udah langsung begini. Kecuali yang mata ya. Gitu. Nah, tapi waktu saya bilang lambaikan pada saya, sekarang semua melambaikan. Kenapa? Sistem saraf pendengaran lebih peka dari mata. Ya. Makanya semua anak yang lahir di keluarga muslim harus diapakan? Azankan telinga kanannya, qomatkan telinga kiri. Kenapa? Hayya 'alas shalah, dia jalan hayya 'alas shalah. Jadi tubuh ini anak ya sudah ada pesan itu, termasuk tubuh kita. Dan pada saat makanya waktu dikumandangkan kalau kita dengar azan ya, dan masih ada acara gelisah. Ya, hanya memang masih ada sebuah kesepakatan para ulama kalau itu masih ada kajian ya. Ini kan sedikit beberapa menit diperbolehkan. Ya. Sekarang kita sering tanpa sadar ya melakukan self hypnosis sama anak kita atau sama diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka basmalah tadi jalan di sistem sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tubuh manusia senang sekali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa kita dalam mau melakukan tindakan apapun diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang kita bayangkan baca basmalah, bayangkan dia jalan ke sistem saraf ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dia jalan ke sistem saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan dari mulut ke sistem saraf otak, kemudian dari mulut jalan ke badan, terus sampai ujung-ujung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merinding kalau gitu. Ya, kenapa? Karena kita waktu baca basmalah nggak asal-asalan. Dan kemudian kita pakai dua otak. Otak kiri adalah otak ucapan. Di dalam ilmu neurolinguistic program sering disebut affirmation, afirmasi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan ya. Itu otak kiri yang kerja. Pesannya jalan di sistem saraf kanan. Jadi yang baru dapat basmalah tubuh yang kanan. Yang sini belum. Sini belum. Makanya nggak enak, cuma sebelah doang tuh Bismillah. Nah, kiri tadi kita sudah belajar dia diatur oleh otak kanan. Otak kanan ada ya yang kita pahami adalah cara kerjanya adalah membayangkan, visualisasi. Cara membayangkan itu kan dibayangin dia jalan ke sistem saraf. Waktu ngebayangin jalan sistem saraf, itu pesannya jalan sebelah sini. Maka basmalah kita jalan ke seluruh tubuh. Maka hati-hati ya mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim sambil ngebayangin. Sampai sini paham ya? Orang banyak cemburu-buru tuh Bismillahirrahmanirrahim apa gitu. Ya, badan bingung hasilnya nah. Dan pada saat kita mengaji apa yang diucapkan makanya harus tartil, harus benar ucapannya. Kenapa? Dia jalan di sistem saraf ini. Dan uniknya badan ini ya dia paham tuh bahasa Arab. Walaupun akan 2 kali lebih paham kalau kita ya mengerti artinya. Dia 2 kali. Bisa paham ya? Sekarang zaman gadget, anak main gadget, kita nggak bisa hindari, oke? Azan maghrib, ibu,
Azan maghrib, anak lagi pengen main gadget, maunya apa bu? Berhenti dan sholat. Cuman kita sering salah ngomong. Main terus main terus. Apa yang terjadi? Kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget. Apa yang terjadi? Kalau main aja lama banget. Nah, kita ngomong lagi tuh ngomongnya. Kalau main aja lama banget. Itu terjadi self hipnosis. Ya kenapa? Omongan kita masuk ke telinganya, jalan di badan. Maka dia yang tadinya mau berhenti, susah berhenti lah bu. Kalau main aja lama. Dan hati-hati, ibu ngomong sama anak itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Sistem saraf ibu, ya, atau sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibunya. Jadi dia cepat jalan. Makanya kalau anak kita bilang bandel kamu, bandel, hati-hati. Ya, Bandung kamu, hati-hati. Dia betul-betul Bandung nanti. Wah, saya udah nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya ngomongnya baik-baik. Tetangga saya suka bilangin ke anak saya, anak setan. Anak setan kamu ya, kayak gitu kan. Nggak apa-apa bu, kalau orang lain yang ngomong, dia nggak cepat jalannya. Tapi kalau ibunya yang bicara, dia cepat jalannya. Jadi nggak usah peduli, biarin tetangga bilangin apa anak kita, biarin. Nggak kena. Tapi dalam hati aja bu, ya, paham tentang ini? Nah, untuk men-self healing diri kita, maka bicaralah baik-baik. Ya, kita maaf, mungkin perempuan merasa dirinya ada kurang cantik, ya, itu kita jadi masalah. Kenapa? Waktu bercermin kita ngomongnya gitu. Tuh kan jelek. Lagi udah 50 tahun ke atas kayak saya kan, dikit-dikit tuh kan keriput. Dan gitu kita kalau mau bercermin kan pasti tiga arah kan, begini. Ngomongnya 3 kali, tuh kan keriput, keriput. Oh, besok tambah keriput. Kenapa? Karena kita yang ucapkan. Ya. Maka untuk self healing kecantikan kita langsung. Makanya mengapa pada saat bercermin ada doanya ya kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta halki fahasin khuluqi. Sebagaimana engkau ya Allah mempercantik fisikku, percantik juga akhlakku. Kalau saya suka saya tambahin, semakin cantik ya Allah, semakin cantik. Ada yang bawa cermin nggak? Ada yang bawa HP nggak? Coba sekarang lihat HP-nya. Ambil foto yang selfie. Terus kita ngomong. Kan pilek tuh penyakit biasa lah. Kan nggak mungkin kita pilek kita nggak kerja kan? Nah cilakanya kalau kita pilek kita ngomongnya jelek. Gimana gue pilek banget ya, harus ngatur lagi kan, hati-hati badan sebel banget tadi. Jadi gimana Bu Aisyah? Memang ada perasaan kesel, istighfar dulu. Kenapa? Harusnya tidur, tapi harus kerja. Astagfirullahaladzim ya Allah, empat banget ya Allah, harus kerja. Astagfirullahaladzim ya Allah, dia naik level. Baru ngomong sama diri, bikin self healing. Ya Allah, walaupun saya pilek, saya tetap semangat. Sampai di kantor juga jalannya semangat walaupun pilek. Hai, apa kabar? Daripada udah pilek, ngomongnya mampus, sampai kantor gitu doang. Semua ditendang apa? Ya? Pimpinan itu sering melihat kita, ya. Kadang dari jauh dia lihat, atau ada jajarannya yang melihat. Ada orang bekerja dengan penuh ya perasaan yang low. Waduh, nggak enak banget tuh. Ya, kenapa? Itu nanti bahaya untuk badan kita. Terus bahayanya apa lagi? Tubuh manusia ada sinyalnya. Kalau kita sedih, nggak cepet-cepet di move on kan atau dinaikkan levelnya, maka pesan sedih atau pesan emosi kita didorong oleh sinyal badan bioplasmik kita. Kemana? Ke alam semesta. Makanya orang di samping kita tuh rasa nggak enak. Kenapa ya gue duduk tadi nggak apa-apa, kenapa jadi sebel ya gue ya? Bisa jadi di sebelahnya lagi sebel. Kenapa? Dia terdorong, tenaga kita. Nah, yang bahaya kedua adalah sinyal ini bisa menarik peristiwa, bisa menarik pesan. Yang bagaimana? Seperti apa yang kamu ucapkan. Kalau kita sedih berkepanjangan, dia akan ditarik peristiwa yang tambah bikin kita sedih. Takut, maka yang ditakutkan terjadi.
Kenapa? Ada tarik-menarik alam semesta ini namanya law of attraction. Ya. Dan di dalam surat Az-Zariyat ayat 23, ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka ya demi Tuhan langit dan bumi, ya. Ini dia. Demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita bilang, ya, aduh takut nih, takut gak naik gaji. Nah, hati-hati gak naik gaji. Ya, jadi gimana Bu Esa supaya naik gaji? Sama-sama doa. Ya Allah, lapangkan rezekinya pimpinanku ya Rob, naik gajiku ya Rob. Itu nanti, ya, memang kita nggak ngomong sama pimpinan, tetapi sinyal kita yang membawa pesan sama pimpinan. Kenapa? Karena pimpinan lapang rezekinya. Dengan lapang rezekinya kan dia bisa membagikan kepada kita. Ya, itu dia nggak rasa tuh. Sinyal kita semua datang ke dia, datang semua pimpinan. Misalnya kalau untuk bekerja, sama kita mau doakan suami kita. Kenapa? Habis kalau saya ngomong dia marah, ntar jatuhnya durhaka kan gitu kan? Nah, maka kita kirimkan doa pada suami kita. Namun sinyal ini karena berpendar agar dia menjadi satu tujuan, maka harus sebut namanya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Sebut namanya, Fulan bin Fulan. Maka sinyal akan mengarah ke sana. Shoot. Habis baca Al-Fatihah, baca salawat. Ya, habis itu, ya Allah, saya satu-satunya perempuan yang dia lihat sangat cantik, sangat menggairahkan. Pernah doa gitu buat suami? Nah, itulah kekurangan kita. Doa gitu. Dan bayangkan kita satu-satunya orang yang dia lihat cantik, menggairahkan, dan dia ya senang sama kita. Itu karena kan kita nggak mungkin ngomong sama suami, ayah, akulah satu-satunya perempuan yang baik. Suami males tuh dengar kata kayak sampai verbal kayak gitu. Tetapi kalau kita menyampaikan dengan sinyal, itu sampai sama suami kita. Walaupun kita sudah diam aja sudah, gak usah kepo. Ayah, rasa nggak? Aku tadi kirim doa loh. Gak usah. Jadi kan itu sebuah rahasia kita, bahwa kita mengirimkan Al-Fatihah padanya. Buat teman-teman yang belum menikah juga, tarik ya untuk jodoh itu dengan sinyal kita. Allahumma ya Allah, ya saya mohon ya Allah, minta mohon, saya mohon ya Allah, ya akhir 2020 ya Rob, ya pertemukan jodohku ya Rob. Akhir 2020. Nanti pas Desember udah tanggal 20 udah bingung tuh. Belum ya? 20 Desember. Bu, Desember sampai 31 Bu. Siapa tahu 31 Desember jam 11 malam. Ibu harus yakin. Lagi mintanya akhir 2020.